Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang media pembelajaran Al-Quran dan Hadis. Kita tahu Al-Quran dan Hadis adalah dua pondasi di dalam agama Islam, dua panduan yang wajib diketahui oleh umat Islam, karena kedua inilah, Al-Quran dan Hadis inilah yang akan menjadi standar di dalam beragamanya seorang muslim. Sebelum kita berjalan lebih jauh di dalam pembahasan media pembelajaran, kami ingin menyampaikan tentang macam-macam kecerdasan. Kenapa ini penting? Karena seorang tenaga pengajar harus mengetahui dengan betul kemampuan muridnya. Seorang tenaga pendidik juga harus memahami bahwa setiap orang itu memiliki kecerdasan berbeda-beda, sehingga tidak bijak seorang tenaga pendidik itu menghakimi seseorang dengan kecerdasan orang lain. Boleh jadi pada satu kondisi dia memang tidak cerdas, tetapi di dalam kecerdasan lain dia lebih baik daripada yang lainnya. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang 6 kecerdasan. Yang pertama yaitu ada orang itu yang memiliki kecerdasan linguistik. Kecerdasan linguistik ini adalah jenis kecerdasan yang berkaitan erat dengan kata-kata, baik tulisan maupun tulisan. Orang yang memiliki kecerdasan linguistik cenderung pintar dalam mengolah kata. Selain itu, orang yang memiliki kecerdasan linguistik ini juga punya sensitivitas yang baik terhadap suara, makna, dan ritme kata-kata. Jadi orang yang memiliki kecerdasan linguistik ini adalah orang yang memiliki kecakapan di dalam mengolah kata-kata. Nah, jadi tidak semua murid itu memiliki kecerdasan di dalam linguistik. Boleh jadi dia memiliki kecerdasan di dalam memiliki kecerdasan visual. Yaitu orang yang memiliki kecerdasan visual ini biasanya memiliki kemampuan berpikir dalam rupa gambar atau foto itu. Jadi dia itu lebih senang ketika penjelasan itu diberikan di dalam bentuk gambar atau foto, atau bisa seorang guru itu harus bisa memvisualisasikan atau menggambarkan apa yang abstrak ke dalam contoh-contoh yang lebih konkret misalnya. Nah, itu ada murid itu yang memiliki kecerdasan visual seperti demikian. Kemudian ada juga murid itu yang memiliki kecerdasan musikal, yaitu orang yang memiliki kecerdasan musikal ini adalah orang yang memiliki kemampuan yang baik di dalam menangkap bunyi gitu. Sehingga dia bisa membedakan antara bunyi sesuatu dengan bunyi yang lainnya. Dan tidak semua orang mampu membedakan misalnya bagaimana kriteria sebuah musik rock, musik pop, dangdut, dan lain sebagainya. Mungkin secara sekilas dia mampu membedakannya. Tetapi orang yang memiliki kecerdasan musikal itu, dia akan mampu mendeteksi ketika sebuah nada itu misalnya tidak memiliki ritme yang bagus, tidak memiliki ketukan yang bagus. Nah, orang yang memiliki kecerdasan musikal ini akan dengan cepat mendeteksi hal-hal tersebut. Nah, dan itu tidak akan dimiliki oleh orang-orang yang memiliki kecerdasan yang lainnya. Kemudian kecerdasan berikutnya ada disebut dengan kecerdasan kinestetik, yaitu orang yang memiliki kecerdasan, kemampuan untuk mengolah objek yang berada di luarnya itu. Misalnya
seorang pemain bola yang mampu mengolah bola, bola itu adalah objek di luar dirinya, sedemikian rupa. Nah, itu adalah sebuah kecerdasan. Maka seorang pengajar itu, tenaga pengajar, tidak boleh mengabaikan kecerdasan-kecerdasan ini itu. Nah, boleh jadi kecerdasan inilah yang dia lebihkan, sedangkan kecerdasan yang lainnya dia tidak memiliki kemampuan seperti yang lainnya. Ada juga orang yang memiliki kecerdasan logis matematis, yaitu sebuah kecerdasan yang memiliki orang yang memiliki kecerdasan yang mampu berpikir secara konseptual dan punya kapasitas untuk membedah ya, pola numerik ya, pola-pola penomoran itu. Dia mampu untuk membedakan atau untuk menghitung dengan cepat, memiliki analisa-analisa yang bagus terhadap angka-angka, atau ia mampu membuat sebuah konsep, berpikir secara konseptual. Nah, ini orang yang memiliki kecerdasan logis dan matematis. Ada juga terakhir, yaitu orang yang memiliki kecerdasan naturalis, yaitu orang yang memiliki kemampuan atau kecenderungan suka merawat alam atau menyukai segala hal yang berbau alami itu. Nah, orang yang memiliki kecerdasan naturalis ini akan cepat belajarnya itu ketika belajarnya itu langsung terjun pada alamnya itu, atau dia lebih senang untuk berinteraksi langsung dengan alam. Nah, bayangkan ketika ada seorang tenaga pengajar mengajar seorang murid yang memiliki kecerdasan naturalis, yang senang belajar dengan alam, tetapi menggunakan konsep pembelajaran kecerdasan linguistik. Nah, itu pasti sebuah materi pembelajaran itu akan sulit tersampaikan kepada muridnya, akan sulit tersampaikan kepada orang yang diajarnya. Kenapa? Karena ia telah menggunakan sebuah konsep yang tidak sesuai dengan tujuannya. Itulah pentingnya kenapa kita harus mengetahui tentang macam-macam kecerdasan ini. Kemudian selanjutnya kita kembali ke awal, yaitu ada yang disebut dengan media. Apa sih media itu? Media itu sebuah peralatan yang dibuat manusia sebagai penyambung lidah dari guru menuju muridnya. Misalnya sekarang di masa pandemi kita menggunakan media, ada Zoom. Nah, itulah yang menghubungkan antara guru dan muridnya. Dan tidak perlu lagi harus tatap muka, harus bertemu langsung. Tapi cukup berada di tempat masing-masing, di kediaman masing-masing, namun tidak mengurangi intensitas pertemuan guru dan muridnya. Kemudian media ini juga ada yang bersifat software dan juga hardware, yaitu perangkat lunak sebagai bahan pengajar yang disebut dengan software, dan juga hardware, perangkat keras sebagai penampil pengajaran, misalnya infocus dan lain sebagainya. Kemudian seorang tenaga pengajar harus juga mengetahui bahwa media itu bermacam-macam, minimal ada 3. Ada media auditif, yaitu media yang hanya mengeluarkan suara saja, tidak ada gambarnya. Sehingga ada juga media visual yang hanya ada gambar, tidak ada suaranya, seperti foto dan lain-lainnya. Kemudian ada juga audiovisual, yaitu yang terkait ada suara dan ada videonya, yang kita kenal dengan misalnya video pengajaran. Nah, ketika kita ingin mengajar seorang murid atau menjadi seorang tenaga pengajar, maka kita harus mengetahui media apa yang akan kita gunakan sesuai dengan murid yang akan kita hadapi. Kita tidak mungkin menggunakan media visual kepada murid yang misalnya dalam kondisi tunanetra, yang dia itu tidak bisa melihat misalnya. Maka harus kita gunakan media auditif, yaitu yang hanya ada suara saja. Nah, ini penting seorang guru itu mengetahui media apa yang harus ia gunakan, disesuaikan dengan murid yang akan ia hadapi.
Misalnya Zoom itu menurut saya pribadi, walaupun ini masih bisa dipertentangkan, bahwa Zoom pembelajaran secara jarak jauh itu hanya cocok untuk di kalangan mahasiswa yang memiliki kesadaran lebih daripada anak-anak yang masih berada dalam TK, tahap TK, karena mereka itu membutuh bimbingan yang lebih banyak dari orang yang lebih dewasa. Kemudian selanjutnya, apa sih manfaat kita harus menggunakan media? Nah, banyak sekali manfaatnya. Misalnya di dalam hal ini kita bisa mengkonkretkan sesuatu yang abstrak. Misalnya dokumentasi tentang peredaran darah. Tentu kita akan sulit menjelaskan dengan kata-kata bagaimana sih cara darah itu beredar dalam diri kita. Nah, ketika itu dibuatkan sebuah dokumentasi atau film, maka itu akan lebih memudahkan seorang guru dalam menjelaskan peredaran darah tersebut. Atau memungkinkan untuk menampilkan objek langka, misalnya gerhana matahari. Kita tidak mungkin untuk mengajari gerhana matahari menunggu terjadinya gerhana matahari itu. Tapi kita bisa menampilkan bagaimana sih kejadiannya gerhana matahari itu meskipun gerhana matahari itu belum terjadi. Atau media itu memungkinkan pelajar berinteraksi langsung dengan lingkungannya. Sehingga kita tidak perlu, misalnya ada murid yang memiliki kecerdasan naturalis tadi, kita tidak perlu membawanya menuju alam langsung, tetapi kita bisa menggunakan media untuk menyampaikan dia kepada alam tersebut. Kemudian memperlambat atau mempercepat gerakan, misalnya ini berguna dalam mekanisme kerja mesin misalnya. Ketika kita ingin menghitung bagaimana perputaran roda, maka kita tidak mungkin menghitung di dalam kecepatan putarnya itu. Tetapi ketika media itu diperlambat, ketika ia disalin dalam media, maka itu bisa diperlambat. Sehingga kita bisa menghitung berapa putarannya. Kemudian bisa mengontrol tempo belajar. Sehingga kita seorang guru itu bisa mengkondisikan tempo-tempo pembelajaran yang akan ia gunakan. Dapat diulang sesuai kebutuhan. Jadi sebuah materi itu bisa diulang kembali. Seperti video ini. Ketika teman-teman ingin melihat kembali, maka tinggal diputar kembali. Nah, itulah manfaat besar dari sebuah media. Atau memungkinkan proses pembelajaran yang lebih mudah. Nah, media itu misalnya ketika ada pandemi, tentu sulit ketika kita harus bertatap langsung. Maka dengan adanya media, maka proses pembelajaran itu akan menjadi lebih mudah. Karena bisa ditempuh dari jarak jauh. Atau media itu bisa berguna untuk menampilkan objek yang terlalu besar, misalnya binatang buas. Kita tidak mungkin untuk mengenalkan binatang buas kepada murid, kemudian kita membawa binatang buas tersebut langsung ke dalam kelas itu. Tapi kita cukup menggunakan media. Atau memungkinkan untuk menampilkan objek yang sulit diamati, mikroskop. Ketika kita ingin melihat bakteri itu, nah kita tidak mungkin atau sulit untuk menjelaskan kepada murid. Tetapi ketika kita menggunakan mikroskop, maka media mikroskop, maka seorang murid itu bisa memahami bagaimana bentuk dari bakteri tersebut. Kemudian apa kaitannya dengan studi Al-Quran dan hadis? Nah, di dalam pembelajaran Al-Quran dan hadis, media itu sangat berperan penting gitu. Karena misalnya di dalam Al-Quran itu, seorang guru perlu untuk menggambarkan, misalnya di dalam tahap dasar, kita memperkenalkan huruf-huruf hijaiyah tersebut. Huruf hijaiyah itu perlu divisualisasikan. Misalnya digambar sedemikian rupa sehingga itu menarik perhatian dari seorang murid. Dan itu menggunakan media. Misalnya huruf alif kita serupakan dengan batang pohon, batang kayu yang berdiri tegak misalnya. Nah, itu lebih menarik ketika daripada kita menampilkan huruf alif saja gitu. Dan begitu pun dengan huruf-huruf yang lainnya. Atau di dalam hadis, kita kenal dengan ada sebuah software yang disebut dengan Maktabah Samilah. Di dalam Maktabah Samilah itu sudah tersedia ratusan bahkan ribuan kitab tafsir, dan begitu pun dengan kitab hadis, fikih dan lain sebagainya. Nah, ketika kita tidak mungkin untuk membawa kitab hadis, misalnya hadis itu memiliki kitab yang berjilid-jilid itu.
tentu sulit seorang pengajar itu untuk membawa semua kitab tersebut ke dalam kelas. Tetapi ketika ada media semisal Maktabah Samilah, maka itu cukup dengan mengoperasikan Maktabah Samilah tersebut, sehingga seorang murid bisa mengetahui bagaimana kondisi sebuah kitab, perbedaan sebuah kitab dan kitab yang lainnya itu. Nah, untuk mengecek, untuk berinteraksi langsung dengan kitab yang asli secara fisik, maka seorang murid itu bisa mencari secara mandiri di dalam perpustakaan yang tersedia. Nah, itulah manfaat media, terutama di era sekarang. Maka media itu memiliki peran yang sangat penting di dalam proses pembelajaran, karena untuk